Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton dalam dinamika rotasi untuk mengetahui bagaimana hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Kita masuk ke materi hukum Newton dalam dinamika rotasi. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam hukum kedua Newton F sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita hubungkan dengan persamaan momen gaya yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana momen gaya atau torsi adalah F dikali R. Nah, untuk itu persamaan hukum kedua Newton ini kita kalikan kedua sisinya dengan R, sehingga memperoleh persamaan R dikali F sama dengan M dikali A dikali R. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh R dikali F kemarin adalah torsi. Nah, tinggal M dikali A dikali R. Nah, dari persamaan ini kita masukkan nilai A-nya itu biar ada mengandung alfa, yaitu A sama dengan alfa dikali R. Kita ganti A-nya menjadi M kali alfa dikali R dikali R. Sehingga diperoleh alfa kali MR kuadrat. Nah, MR kuadrat untuk benda titik sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan persamaan dari momen inersia. Karena MR kuadrat itu sama dengan momen inersia, maka persamaan ini bisa kita singkat menjadi torsi sama dengan alfa dikali I. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka kita bisa memperoleh hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut untuk benda bergerak berotasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa analog antara hukum kedua Newton dalam gerak translasi, di mana sebelumnya F adalah sesuatu yang bisa menyebabkan benda bergerak lurus. Di sini analog dengan torsi, jadi F itu dengan torsi. Nah, kemudian ada M itu ukuran kelembaman suatu benda, di mana sebelumnya untuk gerak translasi adalah massa. Nah, pada saat pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa ukuran kelembaman suatu benda untuk bergerak berotasi adalah I, jadi M itu analog dengan I. Kemudian A itu percepatan linier, itu analog dengan alfa atau percepatan sudut untuk gerak rotasi. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan hukum Newton dalam dinamika rotasi adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm. Nah, diketahui jari-jari, kemudian massanya 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, nah ini di sini diketahui momen gaya atau torsinya. Hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Nah, yang ditanya adalah alfa. Nah, di sini kita cari dulu adalah momen inersia. Momen inersia untuk apa? Untuk sebuah roda berbentuk cakram. Nah, di sini kita bayangkan sebuah roda berbentuk cakram itu digolongkan ke dalam silinder pejal, ya. Jadi makanya rumusnya I-nya adalah I silinder pejal. Nah, setelah kita mencari nilai I, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya sudah kita peroleh, yaitu torsi sama dengan I dikali alfa, sehingga bisa diperoleh nilai alfa. Berikut kita lihat contoh soal hubungan momen gaya dan percepatan sudut yang digunakan sebagai latihan soal kalian nanti di rumah. Sebuah bola pejal diameternya 10 cm. Nah, diketahui diameter. Dengan diketahui diameter kita bisa mengetahui nanti untuk mengetahui jari-jari. Kemudian percepatan sudutnya 30 radian per sekon. Ini adalah alfa, ya, percepatan sudut. Massanya 4 kg. Massanya 4, ini M. Kemudian ditanyakan adalah momen gaya yang bekerja pada bola pejal tersebut. Momen gaya yang ditanyain, momen gaya tadi apa? Torsi.
Nah, dimana kita ketahui rumus torsi adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, I-nya dari mana? I-nya kita ambil adalah I untuk bola pejal. Silahkan kalian lihat nanti di tabel. Persamaan I untuk bola pejal itu apa? Dicari terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa memperoleh nilai torsi. Berikutnya contoh soal nomor 2. Itu sama dengan nomor 1, hanya bentuk bendanya saja yang berbeda. Yang nomor 1 tadi adalah bola pejal, sementara yang nomor 2 adalah silinder pejal. Jadi hanya untuk menentukan I-nya. Jadi ini silinder pejal, ini bola pejal. Persamaan yang digunakan sama ya, masih torsi sama dengan I dikali alfa. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah katrol, kemudian ditarik dengan gaya F, lalu dia berputar dengan percepatan sudut alfa. Nah, sesuai gambar. Yang ditanyakan di sini adalah persamaan dari A, B, C, D, E itu untuk percepatan sudut yang mana yang benar. Nah, kita lihat, ingat persamaannya adalah torsi sama dengan I dikali alfa, di mana torsi tadi adalah F dikali R sama dengan I kali alfa. Nah, tinggal kalian masukkan I-nya itu apa di dalam soal ini. Nah, ini katrol I sama dengan beta ya. Kemudian alfanya yang dicari. Berarti alfa sama dengan apa gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Ya, sama dengan contoh soal nomor 3. Tinggal yang tadi itu yang dicari adalah alfa. Yang ini yang dicari adalah F-nya. Nah, ini persamaan F yang mana yang benar. Demikian penjelasan dan contoh soal tentang hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.